Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan tentang pengetahuan kuantitatif ya. Sebelum-sebelumnya kita udah bahas beberapa soal ya atau beberapa paket ya. Nah, kita akan coba bahas ini paket berikutnya ya. Simulasi 33 pengetahuan kuantitatif. Kita mulai saja dengan soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 ini ada 30 data yang mempunyai rata-ratanya P. Jika rata-rata 20% data diantaranya adalah P plus 0,1, 40% lainnya adalah P min 0,1, 10% lainnya lagi adalah P min 0,5, dan rata-rata 30% data sisanya adalah P plus Q. Maka nilai Q-nya tuh berapa gitu ya. Oke, pertama kita coba analisis dulu ya apa yang kita ketahui di soal. Ya, kita ketahui rata-ratanya adalah P. Dan jumlah datanya itu ada 30. Nah, karena ini kita guna persentase ya, maka 30 ini kita anggap 100%-nya ya. Jadi supaya kita tidak perlu mengkonversi setiap data ya ke dalam angka gitu ya. Jadi biarkan dalam persentase saja ya. Makanya 30 ini kita jadikan 100% saja. Sehingga X1-nya atau rata-rata yang pertama itu P plus 0,1, banyak datanya 20% saja ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya berarti rumusan yang kita gunakan adalah rumusan rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan ini rumusannya ya seperti ini ya. X1 kali N1 tambah X2 kali N2 tambah X3 kali N3 tambah X4 kali N4. Nah, ini bergantung datanya ada berapa atau rata-ratanya ada berapa gitu ya. Kalau ada 5 ya tambahin aja ya, tambahin di sini. Kalau cuma ada 2 ya 2 saja gitu ya. Pembaginya adalah N1 tambah N2 tambah N3 dan N4 gitu ya. Oke, kita masukkan data-datanya ya. Sehingga kita dapat seperti ini. Nah, P plus 0,1 kita kalikan dengan 20%, P min 0,1 kita kalikan dengan 40%, P min 0,5 kita kali 10%, dan terakhir P plus Q kita kali dengan 30%. Nah, dibagi dengan 100%. Jadi kalau kita jumlahkan N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4, itu totalnya akan jadi 100% gitu ya. Baik, untuk mempermudah perhitungan, ya kita coret saja dulu ya yang sama. Jadi yang semua suku memiliki unsur yang sama kita coret ya, atas bawah. Di sini persentasenya, sekarang semua ada persentase kita coret. Lalu ini nolnya ya, 20, 40, 10, dan 30. Nolnya kita coret dengan bawah 100 ya, nolnya kita coret 1. Sehingga ya sisanya seperti ini, jadi lebih sederhana ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita kalikan saja. Ini 10 kalikan ke P jadi 10P. 2 kali P 2P, 0,1 kali 2, 0,2. P dikali 4 jadi 4P, min 0,1 kali 4 min 0,4, ditambah P dikurangi 0,5, ditambah 3P, ditambah 3Q. Oke. Nah, P-nya sebelah kanan kita gabung semua ya. Ini ada 2P tambah 4P tambah 3P. Ini kalau kita total ada 10P ya. Lalu Q-nya ada 3Q dan 0,2 ini dikurangi 0,4 lalu dikurangi lagi 0,5 ini jadinya 0,7. Kalau teman-teman perhatikan nih sebelah kiri ada 10P, sebelah kanan juga ada 10P, ini otomatis habis ya. Kita coret. Lalu tinggal kita pindahkan 3Q-nya ya ke sebelah kiri sehingga kita dapat seperti ini. Maka Q-nya sama dengan min 0,7 dibagi minus 3 ya. Min ketemu min jadi habis ya. Jadi tinggal 0,7 bagi 3. Nah,
Kalau kita kalikan atas dan bawah kita kali 10, maka kita dapat 7/30. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya yang B. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini bicara tentang barisan geometri ya. Jadi ceritanya ini ada barisan geometri 1, 2, Y, dan seterusnya gitu ya. Pertanyaannya, nilai 6 dikurangi Y itu berapa? Oke, dari barisan geometri 1, 2, Y, dan seterusnya, kita kan tahu A-nya jadi 1, A itu suku pertama ya. Dan rasionya karena ini barisan geometri, berarti kita bicara rasio ya. U2 dibagi U1 dapatlah 2. Sehingga ya, barisan geometrinya itu kalau kita lanjutkan jadi 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Jadi kita kali 2, kali 2, kali 2 seperti itu ya. Nah, dari sini terlihat ya bahwa nilai Y itu sama dengan 4. Sehingga nilai 6 dikurangi Y itu sama dengan 6 dikurangi 4. Jadi sama dengan 2. Maka soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ada trapesium ya, seperti pada gambar ya, di mana AB-nya sejajar dengan CD. Ya, AB sejajar CD. Lalu sudut DAB-nya 45, DAB itu yang A ini ya. DCB-nya 60, DCB ini yang C. ABC 120, BC-nya 4, DC-nya akar 3 ya. Titik E dan F terletak pada garis AB sehingga DE tegak lurus AB dan CF sejajar dengan DE. Pertanyaannya, sudut ADC itu berapa? Oke, kita langsung saja ya. Nah, dari soal ini kalau kita gambar atau kalau kita data-data masukkan ke gambar ini seperti ini ya teman-teman ya. Sudut A-nya 45 itu sudah diketahui ya. Terus DC-nya akar 3 dan seterusnya. Oke, kita langsung saja. Nah, jika kita tarik garis DE nya kita buat garis, maka kita akan mendapat segitiga siku-siku ADE. Dari segitiga siku-siku ADE ini kita dapat ya A ditambah D ditambah E itu kan harus 180. A-nya sudah tahu 45. E-nya ini kan tegak lurus berarti 90 ya. Sehingga kita dapat D-nya 45 ya. D-nya 45. Oke. Nah, begitu. Ingat yang ditanya adalah A, D, E. D sebelah kirinya udah ada nih 45, sedangkan sebelah kanan ini kan tegak lurus ya. Berarti sudut ADE itu kan sudut ADC itu yang ditanya adalah ADE ditambah dengan EDC ya. ADE-nya itu 45 sedangkan EDC-nya 90. Berarti ADC itu 135. Maka jawabannya yang D. Oke, soal nomor 4 ya, soal berikutnya. Jadi ini ada kurva. Jika kurva Y sama dengan fx diperoleh dari menggeser kurva G x kuadrat min 9 sejauh 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, ini pernyataan pertama, titik puncak kurva 5,-1. Pernyataan kedua, garis Y sama dengan min 1 menyinggung kurva. Yang ketiga, diskriminan fx sama dengan 0 lebih besar dari 0. Dan pernyataan keempat, f1 sama dengan min 8. Oke, kita bahas ya satu persatu. Kita mulai dari kurva Y sama dengan fx. Jadi kita cari dulu ya kurva Y sama dengan fx dengan cara menggeser kurva gx ya. Oke, pertama kurva gx itu kita misalin Y sama dengan aja ya untuk mempermudah. Nah, kita geser ke kanan 5 satuan.
Jadi teman-teman, kalau suatu kurva itu digeser ke kanan, nah kalau digeser ke kanan atau ke kiri itu yang berubah nilai x-nya. Kalau digeser ke kanan itu dikurangi ya atau negatif. Kalau digeser ke kiri itu ditambah. Seperti ini misalkan digeser ke kanan 5 satuan, berarti nilai x-nya kita kurangi 5 ya. Karena digeser ke kanan, jadi kita kurangi 5. Jadi yang berubah nilai x-nya. Oke, berikutnya hasil pergeseran ke kanan ini digeser lagi ke atas 8 satuan. Nah, kalau tadi digeser kiri atau kanan yang berubah nilai x-nya, nah kalau digeser ke atas atau ke bawah, ini yang berubah nilai y-nya. Kalau ke atas dikurang, kalau ke bawah ditambah ya. Karena ini ke atas berarti kita kurang ya 8 satuan. Nah, jadi kurva yang terakhir inilah ya, persamaan yang terakhir inilah yang kurva Y sama dengan fx gitu ya. Jadi kan tadi ceritanya gx kita geser, hasil akhirnya itulah adalah fx. Jadi y-8 sama dengan x min 5 dikuadratin min 9 itulah yang sama dengan ya kurva fx-nya ya. Kita sederhanain dulu ya, atau kita rapihkan dulu. X min 5 nya kita kuadratin menjadi x kuadrat min 10x plus 25 ya, lalu ya 25 dikurangi 9 16 ya, dan langkah terakhir ini 8 nya kita pindah ruaskan ya ke kanan, itu menjadi positif ya. Inilah y sama dengan x kuadrat min 10x plus 24, inilah yang sama dengan fx itu ya. Oke, baru kita masuk ke pernyataan pertama. Ini bicara tentang titik puncak gitu ya. Nah, teman-teman untuk mendapatkan titik puncak ini boleh menggunakan konsep turunan atau boleh menggunakan rumus saja ya. Rumus titik puncak yaitu xp sama dengan min b per 2a. Di sini b-nya adalah min 10 sedangkan a-nya ini 1 ya. Jadi tinggal kita masukkan saja nih, B-nya min 10 dibagi 2A, A-nya 1 ya. Min ketemu min jadi positif, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Adapun untuk YP itu ya, itu XP-nya tinggal kita masukkan saja ke fungsi fx-nya ya, fungsi awalnya. Ke x kuadrat min 10x plus 24. Jadi x-nya kita ganti dengan 5 ya. Sehingga kita dapatkan YP seperti ini. 25 dikurangi 50 tambah 24. Jadinya minus 1. Berarti titik puncaknya adalah 5, min 1. Dan pernyataan 1 berarti benar ya. Oke. Nah, kebetulan untuk soal tipe seperti ini, itu kan pilihannya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 atau semuanya benar. Di sini kalau satunya benar, otomatis tiganya juga akan ikutan benar. Jadi nanti kita tidak perlu ngecek lagi ya opsi yang ketiga. Sekarang kita cek opsi yang kedua saja. Garis Y sama dengan min 1 menyinggung kurva. Nah, jadi kalau untuk mengetahui menyinggung, memotong, dan lain sebagainya, ini kaitannya dengan nilai diskriminan. Tapi kita gabung dulu ya. Garis Y sama dengan min 1 kita gabung dengan kurva fx-nya x kuadrat min 10x plus 24. Cara menggabungnya ya dengan disama denganin saja ya. Oke. Jadi min 1-nya kita pindahkan ke sebelah kiri jadi positif. Sehingga kita dapat x kuadrat min 10x plus 25 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita cari diskriminannya. Diskriminan itu kan b kuadrat min 4ac. Nah, ini B-nya minus 10, kalau dikuadratin itu 100, dikurangi 4 kali 1 kali 25 juga 100. 100 kurangi 100, 0. Nah, karena nilai D-nya sama dengan 0, berarti betul ya, bahwa garis Y sama dengan min 1 itu menyinggung gitu. Karena kalau teman-teman masih ingat, nilai D ini kaitannya dengan menyinggung, memotong, atau tidak memotong, ataupun menyinggung gitu ya. Jadi pernyataan kedua benar. Terakhir kita cek pernyataan keempat ya, F1. Jadi X kita ganti 1 ya, dapatnya 15.
berarti pernyataan keempat salah. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3, yaitu opsi yang A itu ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Di sini diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya akan bertambah 2. Nah, P itu menyatakan bilangan yang diganti, sedangkan Q itu sama dengan 18. Oke, kita bahas ya. Pertama, dari kalimat yang pertama, itu kan diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Bilangannya ini kita misalin saja A plus B plus C ya, atau ABC gitu bilangannya. Dan rata-ratanya itu kan kita jumlahin lalu kita bagi 3 ya, karena ini ada 3 bilangan. Nah, katanya rata-ratanya 16. Jadi kita dapatkan seperti ini ya. Lalu kalau kita 3-nya kalikan ke 16, kita akan dapatkan A plus B plus C sama dengan 48. Oke. Kita simpan dulu ya, ini sebagai persamaan yang pertama. Berikutnya, kalimat yang keduanya. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya akan bertambah 2. Jadi salah satu bilangan dari A, B, dan C kita ganti gitu ya. Salah satunya aja. Misalkan yang kita ganti adalah A. Maka rata-ratanya nih jadi A-nya kita ganti 18 ya. 18 tambah B tambah C, kita bagi 3. Nah, rata-ratanya bertambah 2. Kan awalnya 16. Berarti bertambah 2 jadi 18 dong ya. Oke, seperti yang pertama, 3-nya kita kalikan dengan 18, maka kita dapat 18 plus B plus C sama dengan 54. Sehingga B plus C-nya sama dengan 36. Ya, jadi 18-nya kita pindah ruas ke kanan. Sehingga 54 kurangi 18 itu sama dengan 36. Nah, ini adalah persamaan yang kedua kita dapatnya. Nah, kan yang mau kita cari itu bilangan yang diganti ya. Bilangan yang diganti tadi itu adalah A. Nah, untuk mendapatkan A-nya, maka kita substitusikan nih persamaan kedua ke persamaan pertama gitu ya. Oke. Persamaan pertama kan bilang A plus B plus C sama dengan 48. Nah, persamaan kedua B plus C-nya sama dengan 36. Jadi tinggal kita ganti aja B plus C-nya ya. Jadi 36. Oke, berarti dapat A-nya yaitu dengan cara 36-nya pindah ruas ya ke kanan. Jadi negatif 48 kurangi 36 itu 12. Jadi A-nya sama dengan 12. A itu bilangan yang diganti yaitu P. P-nya berarti 12 sedangkan Q-nya 18. Maka kesimpulannya Q lebih dari P. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya nomor 6. Di sini ada sistem persamaan linear ya. 3 variabel ya. Lalu di sini di soal disebutkan memiliki penyelesaian X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 1, dan Z-nya sama dengan 2. Maka pertanyaannya, nilai A plus B plus C-nya berapa? Oke. Karena penyelesaiannya udah ada atau nilai X, Y, Z-nya udah ada, ya udah kita ganti aja ya. X, Y, Z-nya kita masukkan. Yang pertama, nih AX plus BY min 3Z sama dengan minus 3. Nah, X-nya kita masukkan 1, Y-nya kita masukkan min 1, Z-nya kita masukkan 2 gitu. Sehingga kita dapat A min B min 6 sama dengan minus 3 ya. Minus 6 ini kan 3 kali 2 gitu. Oke. Lalu kalau kita pindah ruaskan minus 6 ke sebelah kanan jadi positif 6 ya, dikurangi 3 jadi 3. Oke, kita simpan dulu itu persamaan yang pertama. Berikutnya, yang minus 2X min BY plus CZ sama dengan min 1. Sama ya, X, Y, Z-nya kita ganti sehingga kita dapat min 2 tambah B tambah 2C sama dengan min 1, atau kalau min 2 yang kita pindah ruas ke kanan menjadi B plus 2C sama dengan 1 ya. Oke, itu persamaan kedua.
Dan persamaan yang ketiganya kita dapat dari AX plus 3Y min CZ sama dengan minus 3. Kita masukkan nilai X, Y, dan Z-nya sehingga kita dapat A min 3 min 2C sama dengan minus 3. Atau A min 2C sama dengan 0. Gitu ya. Nah, minus 2C-nya pindah ruas ke kanan sehingga A-nya sama dengan 2C. A-nya sama dengan 2C, kita substitusikan ke persamaan kedua, ya. Itu kita dapat, nah, B plus 2C sama dengan 1, itu persamaan kedua, kan? Nah, 2C-nya kita ganti dengan A, karena A sama dengan 2C, kan? Sehingga kita dapat B plus A sama dengan 1. Atau penulisannya bisa biar enak jadi A plus B, A duluan gitu ya, sama dengan 1. Nah, kita punya A plus B sama dengan 1, dan di persamaan pertama kita juga punya A min B sama dengan 3. Kita eliminasi saja ya, persamaan 4 dengan persamaan 1. A plus B sama dengan 1, A min B sama dengan 3. Kita tambahin sehingga B-nya habis, A-nya menjadi 2A, 1 tambah 3 itu 4. 2A sama dengan 4. Kita dapat A-nya berarti sama dengan 2. Jika A-nya sama dengan 2, maka kita dapat B-nya itu sama dengan min 1. Dari mana? Ya masukkan saja ke persamaan yang keempat boleh ya. Sehingga kita dapat B-nya min 1. Kalau A dan B, B-nya dapat min 1, ini bisa kita masukkan ke mana? Iya, boleh ke persamaan yang kedua boleh ya. Atau ke persamaan yang ketiga juga boleh. Sama aja ya. Berarti dapat C-nya 1. A2, B min 1, C-nya 1. Maka nilai dari A plus B plus C itu sama aja dengan 2 dikurang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, baik. Kita masuk ke soal nomor 7. Ini ada jika titik X, Y memenuhi persamaan atau memenuhi ini ya. Jadi daerahnya itu di antara X kuadrat dan X plus 6 gitulah pokoknya ya. Maka nilai maksimum X plus Y-nya adalah, nah, oke. Jadi sebetulnya kita cukup menentukan titik potong antara kurva X kuadrat dan garis Y sama dengan X plus 6 ya. Nanti dari situ kita dapatkan titik potong. Ya, ini kita faktorkan ya, X plus 2, X min 3. Jadi dapat X-nya min 2 atau X-nya sama dengan 3. Untuk X sama dengan min 2, maka kita dapat Y-nya sama dengan 4. Dari mana? Ya, tinggal kita masukkan aja, mau ke Y sama dengan X kuadrat boleh, mau Y sama dengan X plus 6 juga boleh ya. Sehingga titik yang pertama kita dapat min 2,4. Ini titik potong yang pertama ya. Untuk X sama dengan 3, maka kita dapat Y-nya 9 ya. Maka titik potongnya 3,9. Sebetulnya dari sini juga sudah bisa menjawab ya. Pertanyaan nilai X tambah Y maksimum itu udah jelas 3 dan 3,9 kan ya. Nah, tapi ya kalau teman-teman pengen melihat gambarannya ya seperti ini ya. Ini ada garis X plus 6 dan ini ada kurva X kuadrat. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini terlihat maksimumnya itu ada di atas kanan ini ya. Ya berarti ya udah betul ya. Jadi tinggal kita masukkan saja X plus Y-nya berarti 3 ditambah 9 gitu. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Soal nomor 8 ini ada matrik ya. Jadi ceritanya nih matriks P itu sama dengan 1, 1, 2, 3 gitu. Dan X min Z, Y, Z itu sama dengan 2P inverse. Nah, berarti ini bicara tentang inverse dari matriks ya. P-nya 1, 1, 2, 3 ya. Mau kita cari inverse-nya. Nah, takut lupa nih ya. Jadi
cara mencari inverse seperti ini ya. Jika ada matriks A di mana elemennya A, B, C, D gitu, maka inverse-nya itu 1 per, ini determinan ya, AD dikurangi BC, sedangkan ini adjoint ya, jadi diagonal utama A dan D itu bertukar tempat, sedangkan diagonal kedua B dan C itu kita tambah negatif ya. Oke, kita gunakan konsep ini ya untuk mencari inverse dari P. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi 1 per gitu ya. Nah, AD-nya itu kan 1 kali 3, yaitu 3 dikurangi 1 kali 2, yaitu 2 ya. Nah, sedangkan adjoint-nya ini 1 dan 3 bertukar tempat, sedangkan 1 dan 2 itu kita kasih negatif ya. 1 per 3 dikurangi 2, 3 kurangi 2 itu kan 1 ya, jadi ya abaikan saja. Jadi inverse-nya ya inilah hasilnya ya. 3 min 1 min 2, 1. Oke. Kalau kita mau mencari 2P inverse, ya udah tinggal kita kali 2 aja semua elemennya, sehingga kita dapat 6 min 2 min 4, 2. Oke, baru kita masuk ke persamaannya ya. Di sini dikasih tahu kan persamaannya X min Z, Y, Z itu sama dengan 2P inverse gitu ya. Jadi, ya seperti ini. Nah, jika ada dua matrik itu sama, maka elemen-elemen yang bersesuaiannya itu sama. Jadi contohnya di sini X-nya itu akan sama dengan 6. Ya. X-nya 6, Y-nya minus 4, dan Z-nya itu 2 gitu ya. Ya sudah, kita tinggal masukkan saja. Maka nilai X plus Y-nya yaitu 6 dikurangi 4. Jadi jawabannya yang 2 ya, yaitu opsi C. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini ceritanya ada SMA X memiliki 6 kelas. Dengan banyak siswa di tiap kelas itu 16 pria dan 16 wanita gitu ya. Jadi jumlah pria sama wanitanya sama. Lalu dari tiap kelas itu dipilih satu orang gitu ya. Maka pertanyaannya peluang 2 orang wanita yang menjadi pengurus OSIS. Oke. Ya, kita coba analisis dulu ya. Ini kan ada 6 kelas. Nah, tiap kelas itu isi pria dan wanitanya kan sama. Berarti kalau kita pilih satu orang, itu peluang terpilih pria dan peluang terpilih wanita itu akan sama ya. Sama-sama setengah gitu kan. Jadi 16 per 32 yaitu 1 per 2. Ini kan peluang terpilihnya kalau nggak pria atau wanita gitu kan, cuma 2 kemungkinan, maka sebetulnya ini masuknya ke ranah peluang binom ya, atau peluang binomial lah ya. Nah, di sini kejadian yang diharapkan itu atau yang dianggap berhasil itu terpilihnya wanita gitu ya. Dan dari 6 orang yang kita pilih, 2 diantaranya wanita, berarti sisanya laki-laki dong ya. Kalau kita menggunakan konsep binom, berarti P-nya itu setengah yang wanita ya. Q-nya peluang laki-laki ya sama aja setengah juga ya. Oke, kita masukkan rumusan terpilihnya 2 orang wanita. Ya, ini rumusan binom ya, peluang binomnya. Yaitu kombinasi 62. Kan yang dipilih itu 6 orang, lalu yang diharapkan tuh 2 orang wanita ya. P itu peluang berhasil atau peluang wanita ya. Berarti kita pangkatin 2. Q itu peluang gagal atau terpilih laki-laki. Ya, pangkatin 4. Ya, kita tinggal masukkan aja nilainya ya seperti ini. Oke, 6 faktorial yang kita jabarkan menjadi 654 ya. Nanti kita coret dengan yang bawah. Ya, ini lanjutkan coret-coretannya ya. 2 bisa coret dengan 6 ya, sehingga kita dapat nilainya 15 per 64 gitu ya. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Ini soalnya tentang fungsi inverse ini atau inverse dari fungsi gitu ya. Diketahui f inverse x min 1 sama dengan 4 min 3x per x min 2. Pertanyaannya f min 5. Oke, kita mulai dari ini ya. F inverse.
Nah, kalau teman-teman ingat konsep inverse itu, ya, jika fx sama dengan A, maka x-nya sama dengan f inverse A. Ini logikanya gini deh, sederhananya. Kalau f-nya kita pindah ruas gitu ya, itu jadi inverse. Lalu bagaimana kalau inverse dipindah ruaskan? Ya jadi balik lagi gitu ke f gitu ya. Kita gunakan yang kedua ini ya. Jadi teman-teman nih kan kita tahu f inverse x min 1. Nah, f inverse-nya kita pindahkan saja ke ruas kanan ya, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi x min 1-nya sama dengan, nah f inverse ketika dipindahkan itu jadi f saja gitu ya, kembali ke f. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaannya kan f min 5 ya. Sedangkan kita punya f dalam kurung 4 min 3x dibagi x min 2. Artinya ya, kita akan mencari nilai x yang mengakibatkan yang dalam kurung, ini dalam kurung ya, itu akan sama dengan minus 5 gitu ya. Caranya gimana? Teman-teman bisa ya cap-cicuk gitu ya. Bisa lakukan coba-coba, atau kalau misalkan agak kesulitan ya gunakan persamaan seperti ini saja ya. Jadi 4 min 3x per x min 2 kan harus sama dengan min 5, ya udah sama denganin aja ya. Tinggal kita kalikan silang saja ya, x min 2-nya ke minus 5, sehingga kita dapat seperti ini. Lalu tinggal kita pindah ruaskan saja x dengan x, angka dengan angka ya. Jadi seperti ini. Ya, min 3x plus 5x itu kan sama dengan 2x, sedangkan 10 dikurangi 4 itu 6. Jadi dapat x sama dengan 3. Nah, kita masukkan saja ya, x sama dengan 3-nya ke x min 1 sama dengan f dalam kurung gitu ya. Kita masukkan ke sini. Ya, ke sini kita masukkan ke sini ya. Untuk x sama dengan 3, maka kita dapat tuh f. Jadi yang dalam kurung 4 min 9. Bawahnya 3 min 2. Jadi yang kanan ya pokoknya semua x kita ganti 3 deh ya. Nah, ini terbukti ya, 4 dikurangi 5 kan 4 dikurangi 9 itu minus 5 ya, sedangkan 3 dikurangi 2 itu kan 1, berarti minus 5 per 1, minus 5. 3 dikurangi 1 ya 2, maka jawabannya yang 2 ya. Oke, ini disclaim aja untuk tahapan yang ini, untuk mencari nilai x. Ini nggak mesti seperti ini juga ya. Kalau teman-teman udah terbiasa, sebetulnya bisa nebak angka berapa x-nya gitu ya, untuk mempercepat pekerjaan. Oke, baik, kita lanjut ke nomor berikutnya ya, nomor 11. Nah, nomor 11 ini sepertinya soal tentang turunan ya. Karena di sini diketahui F0 sama dengan 1 dan F aksen 0. Ya, kalau tadi kan F pangkat min 1 itu inverse. Kalau ini F aksen itu artinya turunan ya. Oke, seperti ini. Pertanyaannya G aksen 0 itu berapa? Oke, kita langsung bahas saja ya. Kita akan mulai dari Gx. Gx-nya sama dengan 1 per gitu ya. 2fx min 1 dikuadratin. Nah, ini yang harus kita turunin. Nah, untuk mempermudah menurunkannya, kita ubah dulu ya bentuk pecahan menjadi bentuk pangkat. Nah, seperti ini. Jadi pecahan itu sama aja dengan pangkat negatif ya. Nah, kalau sudah pangkat negatif seperti ini, baru kita turunin ya. Ya, min 2-nya kita turunin ke depan ya, jadi kali. Lalu pangkatnya kita kurangin 1. Kan awalnya min 2, dikurangin 1 jadi min 3 ya. Lalu dikalikan dengan turunan dalam kurung ini nih, turunan dalam kurung. Jadi 2fx kalau kita turunin, ya 2f aksen x ya. Sedangkan min 1 kalau turunin habis lah ya. Jadi hasilnya seperti ini. Apakah perlu disederhanakan? Nggak perlu lah ya. Karena pertanyaannya g aksen 0. Masukin saja, kita langsung masukin saja 0-nya ya. Jadi setiap nilai x kita ganti 0 sehingga kita dapat min 2 dalam kurung 2f0 dikurangi 1 dipangkatin minus 3 dikali dengan 2f aksen 0. Nah, dari soal kita dapat f0-nya 1. Ya udah, kita ganti saja. Berarti 2f0 itu 2 kali 1, 2 gitu ya. Dan f aksen 0 itu sama dengan 2. Berarti 2 dikali
2 gitu ya. Sehingga kita dapat ini min 2. Nah, 2 dikurangi 1 kan 1 ya. Dipangkatin berapapun ya 1 tetap aja 1. Makanya ini yang depan itu tinggal min 2 saja ya. Sedangkan yang belakang 2 kali 2, 4. Maka jawabannya minus 8. Jadi jawabannya yang B ya. Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini ada segitiga ABC. Mempunyai panjang sisi AC sama dengan B, BC sama dengan A, lalu diketahui A plus B-nya 12. Jika sudut A 60 dan B 30, maka panjang sisi AB. Oke, kita bahas ya. Nah, sebenarnya dari sudut A dan B kita udah bisa tentukan ya, C-nya 90, artinya nih segitiganya siku-siku gitu ya. Ya, kalau kita coba gambar ya seperti inilah ya. Oke, berikutnya kita gunakan aturan sinus dulu ya. Kalau teman-teman lupa ya silakan dicek ya, ada aturan sinus, ada aturan kosinus. Ini materi kelas 10 ya kalau nggak salah. Ya, BC banding sin 60, BC ya, BC banding 60 sin ya. Jadi yang di hadapan ini, yang di depan sorry ya. Kita bandingkan dengan AC. AC ini kan 30 ya. Berarti kita dapat BC-nya A sedangkan AC-nya B ya. Setengahnya kita coret. Nah, kita dapat A-nya itu akar 3B. Itu dari aturan kosinus. Aturan sinus, sorry. Berikutnya, dari informasi soal itu kan diketahui ya, A plus B sama dengan 12, lalu A-nya kita ganti menjadi akar 3B. Ya, tadi dari aturan sinus kan kita dapat A sama dengan akar 3B. Sehingga kita dapatkan akar 3B ditambah B sama dengan 12, karena sama-sama punya B, B-nya kita faktorkan jadi seperti ini ya. Maka nilai B-nya kita dapat ya, B-nya berarti 12 dibagi akar 3 plus 1. Ya, karena ini bentuk akar, maka kita rasionalkan ya. Kita kalikan dengan akar 3 min 1. Sehingga kita dapat seperti ini. Oke, jadi B-nya itu sama dengan 6 dikali gitu ya, akar 3 min 1. Oke, berikutnya dari segitiga ABC, ini kan segitiganya siku-siku kebetulan ya. Kalau kita gunakan sin 30, sin itu kan depan dibagi miring gitu kan. Berarti demi ya. Depannya dari 30 itu kan AC ya. Sedangkan miringnya udah jelas AB gitu kan. Nah, sin 30 itu berarti AC per AB. Yang mau kita carikan AB ya. Berarti AB-nya sama dengan AC dibagi sin 30. Ya, tukar tempat aja AB sama sinnya ya. Oke, AC-nya itu adalah B, sin 30 itu setengah gitu ya. Oh ya, B-nya kan tadi udah dapat ya ini. Jadi 6 dalam kurung akar 3 min 1 dibagi setengah. Dibagi setengah itu sama aja dengan kali 2 ya. Makanya ini dapat 12 dalam kurung akar 3 min 1. Kita tinggal kalikan saja ya. 12 akar 3 min 12. Maka jawabannya yang B. Oke, berikutnya soal nomor 13. Ya, soal nomor 13 ini jika jumlah dua bilangan positif yang berbeda adalah A dan selisihnya adalah 1/n dari bilangan terbesar, maka bilangan terkecilnya adalah, oke kita bahas. Jadi kita misalin aja ya teman-teman ya, bebas sih mau misalin dua bilangan itu XY atau PQ dan lain sebagainya lah ya. Misalkan kita misalin bilangannya itu adalah X dan Y gitu ya. Berarti X plus Y itu sama dengan A, atau dapat kita tulis X-nya sama dengan A dikurangi Y gitu. Oh ya, ini kan ada dua bilangan, ada X, ada Y. Ya, kita misalin yang paling gede itu X-nya ya, X lebih gede dari Y ya. Oke, ini berkaitan dengan kalimat berikutnya ya. Di sini kan selisihnya adalah 1/6 dari bilangan terbesar.
Ya, tadi kita sepakati terbesarnya X ya. Sehingga kalau kita tulis ini seperti ini. Selisihnya X min Y itu sama dengan 1/n dari X itu ya. Oke, karena ya, di sini catatan ya. Di sini kan yang ditanya bilangan terkecil. Berarti kan Y yang ditanya ya. Maka yang harus kita ubah itu X-nya. Dari mana kita ubahnya ya? Dari pernyataan pertama. Ini X sama dengan A min Y. Kita ganti X-nya ya. Jadi A min Y. Semua X-nya kita ganti. Kiri dan kanan. Sehingga kita dapat seperti ini. Oke. Kita tinggal sederhanakan saja ya. Ini N-nya kita kalikan ke kanan gitu ya. Sehingga A kali N. Oh iya, ini digabung dulu harusnya ya. Min Y kan jadi min 2Y. Lalu dikali N, dapatnya min 2NY gitu ya. Teman-teman nggak usah bingung ya. Sedangkan di sebelah kanannya ya tinggal A min Y saja ya. Di sebelah kiri itu sama-sama punya, enggak, sorry. Kita gabung dulu ya. Y dengan Y, A dengan A gitu ya. Oke, Y-nya sebelah kanan, A-nya sebelah kiri gitu. Oke, jadi seperti ini. Nah, baru di kiri ini sama-sama punya A, A-nya kita faktorin. Di kanan sama-sama punya Y, Y-nya kita faktorin. Sehingga kita dapat seperti ini. Oke, maka Y-nya sama dengan, ya 2N-1-nya kita pindah ruaskan jadi pembagi gitu ya. Oke, kalau dilihat ya udah ada bentuknya. Ini jawabannya yang A kan sama ya. Oke, kita masuk 2 soal terakhir ya. Nomor 14. Iya, soalnya ini tentang diagram ya. Wah, di mana ini diagramnya? Nah, ini diagramnya. Jadi ini seperti apa? Program ya. Jadi ke input data lalu kita cek gitu nilainya. Oke, ini diagramnya seperti ini, lalu inputnya sama dengan 7. Jadi kita mulai dari input sama dengan 7. X kuadratnya kan 49. Lalu, apakah 49 kurang dari 40? Kan di sini bilang gitu ya. Kan jawabannya tidak ya. Maka yang berlaku adalah Y sama dengan X plus 4. Sehingga kita dapat nilai Y-nya, yaitu 7 ditambah 4, yaitu 11 ya. Dari situ kita lanjutkan alurnya ke bawah ya. Z-nya itu sama dengan 2Y, berarti Z-nya sama dengan 2. Oke. Nah, terus ke bawah, di sini muncul pertanyaan, apakah Z habis dibagi 4? Z-nya kan 22. Itu jelas tidak habis dibagi 4 kan? Sehingga yang berlaku itu yang ke kanan ya, panahnya bukan ke bawah ya. W-nya itu 5Z min 6 dibagi 4. Ya, kita masukkan saja Z-nya 22, berarti 5Z-nya 110 ya. Dikurangi 6, 104 dibagi 4, 26. Oke, berarti kita dapat nilai X, Y, dan Z, nilai X, Y, Z, dan W-nya kita dapat ya. Baru kita masuk ke pernyataannya. Nah, di sini, apakah Y kurang 2X bilangan ganjil? Ya, ternyata benar ya. Karena Y min 2X itu sama aja dengan 11 dikurangi 14. Minus 3 itu ganjil. Apakah W kurang dari 20? Salah, W itu kan 22 ya. Lebih dari 20. Apakah X kali Y bilangan ganjil? Ya, betul ya. 77 bilangan ganjil. Apakah W kelipatan 3? Ya, tidak. 26 itu bukan kelipatan 3. Maka pilihannya adalah 1 dan 3. Yaitu jawabannya yang B. Oke, kita masuk soal terakhir. Akhirnya ya, soal terakhir. Di sini diketahui segitiga sama sisi ABC dengan AB sama dengan 4. Dan PA, BQ, RC berpotongan di O, berapakah BP? Ya. Gambarannya seperti ini ya. Jadi ini ada segitiga sama sisi, jangan lupa ya, sama sisi. Dan sisinya udah diketahui yaitu 4. Oke. Kita langsung saja ya ke pembahasan.
Di sini kan ada bahasa garis tinggi sama garis bagi gitu ya. Garis tinggi itu apa sih? Jadi teman-teman harus tahu dulu ini garis tinggi. Yang dimaksud garis tinggi itu adalah suatu garis kalau kita tarik dari suatu titik sudut dia akan tegak lurus. Jadi misalkan AP nih, AP ini jadi garis tinggi kalau dia tegak lurus nih. P itu tegak lurus BC gitu ya. Sedangkan garis bagi itu adalah garis yang membagi sudut menjadi dua bagian sama besar ya, itu garis bagi. Nah, untuk segitiga sama sisi ini kekhususannya garis tingginya akan membagi dua sama besar garis di hadapannya. Jadi kalau AP itu garis tinggi, maka P-nya ini letaknya di tengah-tengah gitu. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi ketika pertanyaannya berapakah panjang BP, jadi jawabannya itu bisa kita dapatkan jika AP-nya itu merupakan garis tinggi. Jadi kita cuma buktikan saja bahwa AP itu garis tinggi. Kalau AP-nya garis tinggi, otomatis BP itu akan setengah BC gitu ya. Oke, kita masuk ke pernyataan pertama. BQ dan RC adalah garis tinggi. Nah, BQ dan RC adalah garis tinggi. Di sini AP itu akan berpotongan di titik tengah ini, di titik O, jika dia sama-sama garis tinggi. Jadi kalau AP bukan garis tinggi, maka nggak bakal berpotongan di tengah-tengah ya. Nah, dari sini berarti otomatis AP-nya harus garis tinggi. Nah, karena AP garis tinggi, berarti kita bisa menentukan nilai BP-nya ya, yaitu setengah dari BC. Maka pernyataan pertama saja cukup gitu ya. Bagaimana dengan pernyataan kedua? Pernyataan kedua bilang BQ adalah garis bagi. Tadi ya, karena ini segitiga sama sisi, maka garis bagi itu akan sama dengan garis tinggi gitu ya. Tapi masalahnya kita nggak tahu RC dan AP itu apakah dia garis tinggi atau bukan gitu ya. Sehingga kita tidak akan mengetahui berapa panjang BP. Karena kan tadi kuncinya untuk mengetahui BP itu kita buktikan AP-nya itu garis tinggi gitu ya. Nah, di sini jelas AP-nya tidak diketahui ya. Maka pernyataan kedua saja tidak cukup. Jadi jawabannya, jika pernyataan satu saja cukup dan pernyataan dua saja tidak cukup, itu jawabannya yang A gitu ya. Oke, sepertinya cukup ya sampai di sini. Ya, semoga ini membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar atau berlatih mempersiapkan diri menghadapi UTBK SNBT gitu ya. Bingung dengan materi pengetahuan kuantitatif ya. Ya, seperti ini ya. Tadi sudah kita bahas 15 soal. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.